Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah, kita bisa kemarin tuh ke 1998 dan itu real karena kebijakannya salah semua pada waktu itu atau ada salah komunikasi. Itu Mas? Bisa? Siap. Jadi itu terus kita gunakan semua advance teknologi yang mungkin untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran yang ada. Jadi saya harap dengan langkah-langkah itu tanpa menaikkan tarif, pajak, atau mengenakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target yang disebutkan di APBN 2026 sebesar 2.357 karena kalau kita jaga ceteris paribus harusnya bisa membaik ke depan kalau kita lihat angka bulan Januari. Untuk pajak-pajak yang tambahan seperti minuman keras, pajak karbon, dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6% laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka. Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi. Kita udah mulai rebound ekonominya, tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih angka triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi. Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat sasaran dan sedikit kebocoran. Kan Komisi 11 sudah memberikan saya wewenang untuk datang ke Kementerian lembaga untuk meriksa bagaimana mereka membelanjakan APBN-nya. Saya akan jalankan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 untuk melakukan hal itu ke depannya. Apa lagi? Efektivitas belanja perpajakan yang 300, 400, 500 triliun dari waktu-waktu naik terus, memang untuk saat ini belum akan kita kurangi, kita biarkan seperti keadaan sekarang sampai ekonominya betul-betul kuat pertumbuhannya. Untuk mengukur dampaknya satu persatu agak susah karena kita taruh semua stimulus di triwulan keempat tahun lalu dan sepanjang awal tahun 2025 juga ada sedikit, sehingga kita nggak bisa ngitung dengan pasti berapa sih dampaknya. Tapi yang jelas kita lihat adalah efektivitas belanja perpajakan tadi ditambah dengan stimulus-stimulus yang lain, ditambah dengan tambahan likuiditas ke sistem perekonomian sudah bisa membalik arah perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang mungkin nggak kerasa, oh udah aman dulu juga nggak apa-apa. Tapi pada waktu Agustus September kan beda keadaannya. Biasanya kita lupa keadaan waktu krisis dan menilai keadaan sekarang, keadaan waktu krisis dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya tekankan lagi memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau nggak kita perbaiki maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah dan mungkin sekarang kita duduknya di sini udah beda nih. Udah kondisi krisis, kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya udah tegang. Tapi itu tadi keberhasilan pemerintah dengan kerjasama dengan Komisi 11 dan DPR untuk terus menjalankan stimulus di perekonomian itu berhasil membalik arah ekonomi ke arah perekonomian dengan nyata. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa kita waktu betul-betul jatuh demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah kita bisa kemarin tuh ke 1998 dan itu real karena kebijakannya salah semua pada waktu itu atau ada salah komunikasi. Apa lagi? Cortex